Presiden Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam serangan besar Amerika. Dan Venezuela memang bukan sekedar dua negara berbeda benua. Mereka adalah dua kutub konflik lama. Sanksi ekonomi, perang narasi demokrasi, perebutan minyak, dan tudingan pelanggaran HAM dan narkoba, jaringan internasional yang tak pernah usai. Setelah serangan berskala besar, Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dibawa ke New York untuk menghadapi tuduhan terkait perdagangan narkoba. Di mata Washington, Venezuela adalah simbol rezim yang menentang tatanan Barat. Di mata Caracas, Amerika adalah polisi dunia yang merasa berhak mengatur siapa boleh memimpin dan siapa harus tumbang. Lalu muncul pertanyaan besar, jika seorang presiden bisa ditangkap oleh kekuatan asing, apa arti kedaulatan negara tersebut? Ini bukan sekedar soal hukum internasional, ini soal siapa yang paling berkuasa, siapa yang bisa memaksakan definisi keadilan, dan siapa yang hanya bisa menerima nasib. Bagi sebagian pihak, isu ini dianggap penegakan hukum global. Bagi yang lain, ini adalah bentuk baru penjajahan, tanpa senjata, tapi penuh tekanan politik dan ekonomi. Dan dunia terbelah. Ada yang diam, ada yang mendukung, ada yang takut akan presiden berbahaya. Karena hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Dan jika presiden bisa disentuh, siapa sebenarnya yang aman dalam politik global? Amerika Serikat tak lagi berbicara dengan bahasa diplomasi. Donald Trump secara terbuka menyatakan AS akan mengendalikan Venezuela sampai terjadi apa yang ia sebut sebagai transisi kekuasaan yang aman, tepat, dan bijaksana. Masalahnya satu, saat ditanya bagaimana cara pengendalian itu dilakukan, Trump tidak memberi satupun rincian, kontrol tanpa peta jalan, dan dunia diminta percaya begitu saja. Di saat yang sama, Trump menyinggung soal infrastruktur minyak Venezuela. Perusahaan-perusahaan AS katanya akan masuk, memperbaiki fasilitas energi, dan mulai menghasilkan uang untuk Venezuela. Namun di balik janji itu, muncul pertanyaan yang tak terucap, uang untuk Venezuela atau untuk kepentingan siapa? Menurut Trump, motif pertama serangan adalah krisis migrasi. Ia menuding Venezuela sebagai asal dari gelombang migran yang memadati perbatasan selatan AS dalam beberapa tahun terakhir. Sejak krisis ekonomi melanda Venezuela pada 2013, sekitar 8 juta warga negara itu dilaporkan meninggalkan kampung halamannya, mayoritas menuju negara-negara tetangga di Amerika Latin. Trump juga mengklaim tanpa menyertakan bukti bahwa pemerintahan Maduro membebaskan para tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim Amerika sebagai bagian dari skema migrasi massal. Trump juga melempar sinyal paling keras, Amerika siap melancarkan serangan kedua ke Venezuela. Ia memang mengatakan kemungkinan itu tidak diperlukan, tapi ancaman sudah terlanjur dilempar ke meja geopolitik dunia. Di sisi lain, Trump membungkus semua ini dengan istilah manis, kemitraan, sebuah kerjasama yang katanya akan membuat rakyat Venezuela menjadi kaya, mandiri, dan aman. Namun kemitraan versi siapa jika satu pihak memegang kendali penuh dan pihak lain berada di bawah ancaman militer? Tak berhenti di situ, Trump kembali menegaskan posisinya. Nicolas Maduro disebut sebagai diktator yang tidak sah, label yang selama ini menjadi pembenaran moral untuk tekanan ekonomi, isolasi politik, dan potensi intervensi terbuka. Maka pertanyaannya bukan lagi soal Venezuela semata, ini tentang batas kekuasaan Amerika, tentang siapa yang berhak menentukan sah atau tidaknya sebuah pemerintahan, dan tentang dunia yang perlahan terbiasa melihat kedaulatan diganti dengan istilah transisi yang dikendalikan. Pola politik ini mudah dibaca seorang pengamat politik. Bagaimana Amerika ingin menguasai sumber daya minyak di negara tersebut? Tuduhan yang sering tidak mendasar. Ini terjadi seperti negara Irak. Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Irak yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Setelah berhasil menaklukkan Irak, sebanyak 150.000 pasukan AS menduduki negara tersebut secara paksa. Amerika Serikat memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menginvasi Irak, yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya Perang Irak. Irak dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Sejak 16 Juli 1979 hingga 2003, Irak dipimpin oleh Saddam Hussein, yang dapat dikatakan memiliki riwayat hidup yang tidak begitu baik. Irak dituduh oleh Amerika Serikat memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction.
Menanggapi tuduhan tersebut, PBB membentuk tim inspeksi senjata yang dipimpin oleh Hans Blinks untuk mengusutnya lebih lanjut. Namun, setelah investigasi dilakukan, Irak dinyatakan tidak memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan AS. Dan hasilnya jelas, tidak ditemukan senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan. Sekarang kita melihat pola yang terasa familiar di Venezuela. Pemimpinnya dilabeli diktator tidak sah, negaranya disebut gagal, sanksi dijatuhkan, ancaman militer dilempar. Dan kali ini dibungkus dengan janji baru. Transisi kekuasaan yang aman dan bijaksana. Trump bahkan secara terbuka mengatakan Amerika akan mengendalikan Venezuela. Perusahaan Amerika Serikat disebut siap masuk, memperbaiki infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara itu. Bahasanya bukan invasi, tapi kontrol ekonomi dan politik. Seperti Irak, dunia kembali dihadapkan pada pertanyaan lama. Apakah ini penyelamatan atau pengulangan sejarah? Karena di Irak, senjata pemusnah massal tak pernah ada, tapi kehancurannya nyata. Dan di Venezuela, narasi sedang dibangun. Belum tentu senjatanya, tapi arah ceritanya terasa sama. Hari ini namanya Venezuela, 2 dekade lalu namanya Irak. Metodenya berubah, tapi logikanya tetap. Siapa yang kuat, dialah yang menentukan kebenaran. Kita kembali ke cerita lama bagaimana pola ini mudah dibaca terkait serangan aksi penangkapan terhadap Presiden Venezuela. Kita melihat kembali sejarah. Sejak awal invasi Amerika Serikat ke Irak hingga terbentuknya pemerintahan sementara di Irak, pemerintah AS selalu berubah-ubah dalam memberikan alasan pembenaran atau justifikasi untuk menyerang Irak. Mulai dari alasan mencari senjata pemusnah massal, weapons of mass destruction, menumbangkan rezim Saddam Hussein, membebaskan rakyat Irak, hingga alasan demokratisasi di Irak. Sejak pemerintah Irak menasionalisasi industri minyaknya pada tahun 1972, perusahaan-perusahaan minyak AS tidak diizinkan untuk melakukan eksplorasi minyak di Irak. Monopoli terhadap harga minyak dunia dikuasai oleh negara-negara anggota OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, yang kesemuanya berasal dari negara-negara berkembang. Sedangkan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat sangat membutuhkan minyak untuk keperluan transportasi, industri, perumahan, dan perdagangan. Terdapat 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan masalah minyak dunia, yaitu embargo minyak Arab Saudi terhadap Amerika Serikat pada tahun 1973, Perang Irak-Iran tahun 1980, dan invasi Irak ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Peristiwa-peristiwa tersebut telah membuat harga minyak dunia melonjak tajam. Beberapa bulan sebelum peristiwa tragedi 11 September 2001, tepatnya pada bulan Mei 2001, pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan keamanan energi nasionalnya. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa Amerika Serikat pada tahun 2001 telah mengalami masalah kekurangan energi paling serius sejak embargo minyak tahun 1970-an. Adanya kebutuhan yang sangat besar terhadap suplai minyak dan keamanan energi nasional telah membuat pemerintahan Presiden George W. Bush melakukan tindakan secara sepihak yang kemudian mendapat kecaman dunia internasional. Invasi Amerika Serikat ke Irak jelas telah melanggar piagam PBB, terutama pasal 2, ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7, dan pasal 51. Sesungguhnya pemerintah Amerika Serikat saat itu dapat menghindari terjadinya invasi yang telah banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak jika pemerintah George W. Bush mau menjalankan upaya-upaya diplomasi melalui lembaga-lembaga internasional.